Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rianti, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau, akan menjelaskan mengenai seminar proposal saya, yaitu penggunaan media gambar untuk meningkatkan kualitas dan proses belajar siswa IPA kelas 3 pada materi Sifat-sifat benda di SDN 151 Pekanbaru. Latar belakang masalah. Upaya agar fungsi pembelajaran IPA dapat dicapai sudah dilakukan, yaitu mulai dari pengadaan buku-buku penunjang materi pembelajaran maupun metode penyampaian materi. Namun hal itu saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas dan proses belajar IPA di sekolah. Fakta yang ada membuktikan bahwa pembelajaran IPA belum sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini. Alasannya mengapa demikian? Kualitas dan proses belajar belum optimal adalah tentang penggunaan media gambar yang digunakan guru. Guru telah menggunakan media gambar, namun media yang digunakan oleh guru belum sesuai dengan materi, mengingat keterbatasan media di sekolah. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran di kelas. Ditemukan beberapa permasalahan, yaitu guru yang jarang menggunakan media atau alat peraga mengingat ketersediaan media di sekolah yang masih sangat terbatas. Buku paket yang dimiliki sekolah pun telah banyak yang rusak karena minimnya buku penunjang. Maka contoh-contoh yang diberikan kepada siswa sebagian diambil dari buku paket, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami isi buku, materi, dan juga terkadang harus bergantian menggunakannya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu apakah dengan penggunaan media gambar dapat meningkatkan kualitas dan proses belajar siswa pelajaran IPA kelas 3 pada materi sifat-sifat benda. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan proses belajar siswa pembelajaran IPA kelas 3 pada materi sifat-sifat benda setelah menggunakan media gambar. D. Manfaat penilaian. Yang pertama, bagi guru dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan media gambar dalam pembelajaran IPA di kelas. Kemudian menambah pengetahuan guru dalam upaya menciptakan suasana kegiatan belajar yang kondusif, kreatif, dan menyenangkan serta dapat meningkatkan kualitas dan proses belajar siswa. Yang kedua, bagi siswa dapat meningkatkan kualitas belajar dan proses belajar siswa dengan media pembelajaran berbasis visual yaitu media gambar. Dan yang ketiga, bagi sekolah sebagai masukan yang bermanfaat bagi perbaikan kualitas dalam proses pembelajaran di sekolah. E. Tinjauan teoritis. Yang pertama, pengertian media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Yang kedua, macam-macam media. Pertama, dilihat dari jenisnya. Ada media auditif atau media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, cassette recorder atau piringan hitam. Kemudian ada media visual yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Kemudian ada media audiovisual yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Yang kedua, dilihat dari daya liputnya. Ada media dengan gaya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama.
contohnya seperti radio dan televisi. Kemudian media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan juga tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan juga gelap. Kemudian media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Yang tiga dilihat dari bahan pembuatannya. Ada media sederhana, bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya pun mudah, penggunaannya pun tidak sulit. Kemudian media kompleks. Media ini merupakan media yang mana bahan dan alat pembuatan dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Peserta prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa macam media pembelajaran. Yang selanjutnya manfaat media, yang mana secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran yakni memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung dengan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan juga minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan juga waktu. Kemudian media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta kemungkinan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata atau kunjungan-kunjungan ke museum atau ke kebun binatang. F. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi. Penelitian tindakan kelas ini berlokasi di SDN Negeri 151 Pekanbaru, Jalan Wonosari, Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Yang kedua, waktu. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berpedoman pada jadwal belajar siswa kelas 3 pada IPA sifat-sifat benda di SD. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta proses belajar siswa dengan penggunaan media gambar pada mata pelajaran IPA. G. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu penelitian dilakukan di kelas dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini diawali dengan perencanaan, penerapan tindakan, melakukan pengamatan, dan juga refleksi. H. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang mencakup seluruh subjek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 3 SD Negeri 151 Pekanbaru yang berjumlah 30. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 3 SD Negeri 151 Pekanbaru yang berjumlah 30. Sampel digunakan dalam penelitian berkaitan langsung dengan tema penelitian dan datanya langsung diterima dari guru IPA dan siswa kelas 3 melalui observasi dan hasil. I. Prosedur penelitian. Rencana tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan proses belajar siswa dengan menggunakan media gambar pada mata pelajaran IPA kelas 3. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan PTK ini.
Ada 4 kegiatan yang dalam siklus putarannya. Yang pertama ada perencanaan, di mana yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis masalah, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap hasil belajar yang lalu. Yang kedua, merumuskan masalah dan menentukan hipotesis tindakan. Yang ketiga, merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tindakan. Tahapan ini merancang strategi dan skenario penerapan pembelajaran yang akan diterapkan, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, seperti yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, pengamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat tindakan sedang di kelas sedang berjalan. Kemudian yang keempat, refleksi. Tahapan ini dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, yaitu mengobservasi kelemahan dan juga kekurangan kegiatan. J. Instrumen penelitian. Yang pertama, lembar pengamatan. Hasil observasi berupa catatan lapangan yang mendeskripsikan proses kegiatan pembelajaran yang mana meliputi antusias kualitas siswa dan proses hasil belajar setelah menggunakan media gambar dalam kegiatan pembelajaran IPA. Yang kedua, soal evaluasi. Peneliti menggunakan tes tertulis terdiri dari isian. Satu bentuk tes digunakan, peneliti dapat melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan menulis dengan benar. Yang ketiga, dokumentasi. Ini berisi dokumen-dokumen hasil belajar yang diperoleh dari penelitian berupa foto atau gambar. K. Analisis data. Sesuai dengan rancangan penelitian yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis dan refleksi dalam setiap siklusnya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Demikian penjelasan proposal seminar saya. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.